Halo semuanya, selamat pagi. Saya betul-betul capek. Tidur saya kurang untuk hari ini, entah kenapa tadi malam saya tidak bisa tidur. Tapi video tetap berlanjut. Kebenaran selalu berdiri di atas segala macam kebohongan, dan orang-orang harus paham dengan hal itu. Kepala saya berdenyut-denyut dari tadi. Dan ini sangat penting ya. Istirahat itu penting. Karena tubuh itu bukan mesin yang bisa berjalan 24 jam. Ada kalanya tubuh akan berhenti seperti ini kalau dia tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi tolong jaga tidur kalian. Kali ini tapi sebelum itu seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Di pagi hari ini kita akan membahas soal teori konspirasi. Fakta yang sebenarnya bukan teori konspirasi, tapi fakta. Israel itu sebenarnya terlibat dalam peristiwa 9/11. Kalian tidak tahu, cari tahu sendiri apa itu peristiwa 9/11. Ada banyak hal menjanggal di dalam peristiwa kali ini. Banyak orang banyak, banyak orang mengatakan kalau Israel itu sebenarnya dalang dan terlibat langsung dalam peristiwa 9/11 ini. Jadi langsung saja, kekuatan terbesar yang dimiliki Israel adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Israel datang dari bunkers. Para bankers, orang-orang bank berkuasa atas segalanya. Sosial media, perusahaan besar, polisi, aparat hukum, negara-negara di bagian barat, dan sebagainya. Jadi banker itu punya kemampuan untuk melakukan segala macam tindakan yang menguntungkan mereka. Banker berkuasa atas segalanya. Karena orang butuh uang, jadi mereka ke bank. Israel adalah boneka kecil dari mereka. Perdana Menteri Israel tidak terlalu punya kuasa. Dia hanya boneka dari mereka. Para bankers lah yang berkuasa. Ini benar. Para bankers yang mengendalikan negara Israel. Dan faktanya, Perdana Menteri Israel itu hanya boneka. Perdana Menteri yang menggerakkan Israel, tapi para banker yang memerintahkan Perdana Menteri. Akibat dari Akibat dari matinya JFK, sekarang Israel punya nuklir dan mampu meluncurkan kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Jika seorang tidak mematuhi perintah bank, orang itu akan dihilangkan atau dibunuh. Contohnya saja JFK, dia membangkang dan akan membongkar Federal Reserve. Itulah sebabnya dia dibunuh. Jadi JFK, John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika itu dibunuh karena dia berusaha menolak program nuklir untuk Israel. Bukan cuma itu, dia juga berusaha mencabut hak Federal Reserve sebagai bank sentral di Amerika dan juga akan membongkarnya. Itulah sebabnya dia dibunuh. Jika keberadaan Israel terancam, mereka akan menghancurkan dunia. Dan ini sangat benar. Ketika posisi Israel sedang terdesak dan keberadaan warga negara mereka itu terancam di sini artinya mereka bakal punah. Israel akan menghancurkan dunia dengan nuklir mereka. Ini penjelasan singkat dari Amerika, terus ini tengah Israel, terus ini bank berkuasa Israel. Amerika melindungi Israel dari negara lain. Israel juga memberikan fasilitas terbaik untuk para bankers, dan para bankers juga mengendalikan Amerika. Peristiwa USS Liberty 1967, Lyndon B. Johnson dikendalikan oleh Zionis Israel. Kalau kalian tidak tahu, Lyndon B. Johnson ini mantan presiden Amerika.
Dia terkenal karena jago main golf. Israel menyerang kapal Amerika USS Liberty di perairan internasional, membunuh 34 pelaut Amerika. Jadi Ronald B. Johnson yang dibonekai oleh Israel, Zionis Israel, jadi kendalikan. Alhasil kapal perang USS Liberty di perairan internasional itu hancur dan menewaskan 34 pelaut Amerika. Jika saja kapal USS Liberty tenggelam, Yahudi Israel akan mengirim nuklir ke Mesir. Alasan kenapa tidak menyerang itu karena Israel berusaha mengkambing hitamkan Mesir agar terlihat seperti mereka yang menyerang USS Liberty. Faktanya tidak, Israel lah yang berusaha membuat Mesir terlihat seperti orang buruk, negara-negara buruk. Padahal Israel lah yang menyerang sendiri kapal USS Liberty. Dan alasannya untuk menyerang nuklir. Andai saja keberadaan kapal USS Liberty ini tenggelam dan jatuh ke dalam dasar laut, Yahudi Israel akan mengirim nuklir ke Mesir. Dan ketika mengirim nuklir ke Mesir, terjadilah Perang Dunia Ketiga. Israel ini punya kemampuan, punya kekuatan untuk membuat Perang Dunia Ketiga itu terjadi. Israel adalah negara kriminal yang didanai oleh bank dan dilindungi oleh negara lebih besar. Seperti yang saya lihat, seperti sebelumnya, ini tadi Israel itu negara kriminal yang perlindungannya didanai oleh bank, dan bank memberikan dana ke Amerika untuk bukan cuma Amerika tapi negara-negara besar lainnya untuk melindungi Israel dari negara-negara lain. Itulah sebabnya negara-negara besar selain Amerika di luar sana, banyak negara yang sebenarnya membenci Israel tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Amerika itu melindungi Israel. Mereka seperti anjing penjaga rumahnya Israel, pemilik rumahnya Israel, anjing penjaganya Amerika. Rumahnya Israel, pemilik rumahnya bunker, dan anjing penjaganya itu Amerika. Analoginya seperti itulah. Israel adalah negara kriminal yang didanai oleh bank. Israel bisa melakukan apapun dan ke siapapun dan tidak akan dapat konsekuensi karena dilindungi oleh bank. Ini perkataan Ken O'Keefe. Israel menyerang World Trade Center dalam peristiwa 9/11 agar Amerika punya alasan untuk menjajah Irak. Jadi sebenarnya Israel berkoalisi dengan Amerika Serikat agar mereka punya alasan bagaimana menjajah Irak. Alasan terbesarnya kenapa mereka ingin menjajah Irak, apalagi kalau bukan ingin menguasai minyak. Itu sebabnya juga Israel memfitnah Al-Gaddafi untuk menguasai minyak dan emas di Libya. Jadi Israel ini warga Amerika sendiri ini membunuh warganya sendiri dalam peristiwa 9/11. Terima kasih. Sekian dari episode kali ini. Saya harap kebijakan dari teman-teman. Semua informasi yang saya sampaikan belum tentu benar. Saya harap kebijakannya cari tahu sendiri, riset sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tolong tidur yang teratur.